Pantes aja kamu janda ditinggal suami kamu. Astagfirullah. Gak usah istighfar, itu fakta dan nyata. Istri kamu kan janda, ya beda lah. Cukup ya Bu ngejelek-jelekin Nurul. Aku mau pindah dari sini. Baguslah, pindah bawa istri pemalas dan miskinmu itu pergi. Bisanya cuma ngabisin makan doang. Bawa apa ini? Kau ngompol. Iya mas, bisa nggak kamu bantu aku ke kamar mandi? Aku udah capek, gak usah kau suruh aku. Nambah kerjaan. Aku belum ganti baju dari pagi mas. Mau ke pos ronde aja aku. Mas! Yuda, kalau main di dalam rumah aja ya. Jangan di jalan, banyak mobil besar. Besok kalau ayah gajian, ayah belikan mainan. Ini mas kopinya. Makasih. Oh iya mas, kemarin ada anak Pak RT. Katanya besok mau ada acara pengajian di rumahnya. Jam berapa? Habis maghrib katanya. Kok tumben ngabarinnya hari ini bukan besok? Nggak tahu mas, mungkin karena kita orang baru paling. Ya udah aku berangkat dulu. Yuda, mainnya di dalam aja ya. Ibu mau nyuci, jangan main ke jalan. Tumben Mas Bagas nelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Tadi pagi ibu nelpon. Katanya dia belum mandi dari kemarin. Kau sama Dery, cobalah urus ibu dulu. Jangan malah pada lepas tangan. Aku nggak lepas tangan Mas. Kemarin aku les. Jangan kau jadikan les itu sebagai alasanmu. Kan itu bisa ditunda. Apa gurumu itu nggak bakal bisa maklumin kalau orang tua lagi sakit? Ya maaf. Janganlah sampai ibu minta tolong buat Mbak Lisa bantuin. Dia itu cuma mantu. Iya Mas, ibu udah aku urusin. Udah aku mandikan juga, udah aku kasih makan. Mas itu bukan nggak mau ke sana, tapi Mas masih sibuk. Kalau Mas udah senggang pasti ke sana. Iya Mas. Ya udah, jaga ibu baik-baik. Kalau ada apa-apa, hubungi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Dari mana ini? Gak ada Pak, habis lihat kebun di bawah. Oh iya, Pak. Pak, bisa tolong besok kebun yang dekat parit ditebas ya. Nampaknya udah semak kali itu. Iya, Pak. Sama jembatannya diperbaiki juga sekalian. Biar kalau nyebrang gak susah. Kalau itu mending dibeton aja, Pak. Kalau pakai kayu nanti hanyut lagi kalau banjir. Ah, gimana bagusnya aja lah Pak. Kira-kira apa aja bahannya nanti? Saya suruh orang kirim. Kira-kira itu cukup pasir 1 truk sama 6 karung semen lah, Pak. Ya udah, nanti kalau kurang bilang sama saya. Iya, Pak. Yang penting ditebas dulu semaknya, terus perbaiki jembatannya. Siap, Pak. Kira-kira kapan bisa dikerjakan? Senin lah, Pak. Soalnya masih banjir juga, jadi belum bisa ke kebun. Ya udah Pak, kerjakan saja. Apa yang kurang nanti datang ke rumah saya. Siap, Pak. Ya udah Pak, saya pamit dulu Pak. Yup. Terima kasih Pak. Yup, sama-sama. Maaf ya, aku baru bisa ajak kamu tinggal di kontrakan yang kecil. Gak apa-apa mas, ini juga udah bagus kok. Aku bersyukur banget dapat kamu. Aku nggak tahu kalau bukan kamu istriku, mungkin entah apa yang akan terjadi. Aku juga bersyukur mas, kita bangun kehidupan di sini sama-sama ya. Iya, aku juga bakal berusaha lebih keras agar kehidupan kita lebih baik lagi. Semoga kita bisa sama-sama terus ya mas. Amin. Sorry, aku belum bisa ajak kamu makan enak. Kata siapa? Tahu sambal dan daun ubi ini udah enak banget mas. Lain kali aku ajak kamu makan di luar. Gak apa-apa, uangnya kita tabung aja. Makan gini juga enak kok. Bu, di mana parang gagang merah? Ya ada di dapur Pak, di karung, di tempat peralatanmu. Udah aku cari tadi, tapi nggak ada nampak. Ya kemana? Orang biasanya juga di situ. Kemana parang itu? Besok mau ku pakai buat babat kebun. Udah semak kali kebun itu. Ya Bapak ada ngerasa ngambil nggak? Atau lupa naro? Gak ada ku ambil. Ya coba tanya Tara atau Dery Pak. Mungkin mereka ada yang make atau lihat. Tara, ada nampak parang nggak? Parang apa Pak? Yang gagang merah. Entah, nggak ada lihat. Lagian buat apa Tara make parang? Dery nih paling. Apa kau nuduh aku? Bukan nuduh, tapi emang biasanya kamu yang bawa buat cari bambu untuk bikin layangan. Mana ada, aku nggak pernah bawa parang itu. Aku pakai golok pendek ya. Halah alasan. Kalian cari dulu parang itu. Mau bapak pakai besok untuk kerja. Tara, kenapa Bu? Pijitin dulu kaki ibu nak. Dery, Apa sih mbak, teriak-teriak aja. pijitin ibu. Ya emang mbak Tara mau kemana? Ya mau mijitin juga. Gitu aja minta bantuan mbak. Jadi mau ngerjain sendiri, nggak perlu mbak bantu. Ya udah mbak aja yang mijit. Kok gitu? Aku udah mandiin ibu.
Antar ibu ke kamar mandi, nyuci serpe ibu. Emang kamu mau ngerjain itu? Ya mbak kan perempuan, ya wajar lah ngerjain itu. Ya Allah, nggak ada yang wajar. Cowok juga wajar ngerjain pekerjaan rumah. Tapi aku nggak pernah ngerjain itu mbak. Makanya belajar, kerjain, bukan taunya main aja. Siapa yang main? Ya kau lah, siapa lagi? Cowok itu kerjanya cari uang mbak. Harusnya mbak yang ngurus ibu. Kok aku semua? Nggak ada otakmu. Lagian ini salah mbak juga. Coba mbak sikat kamar mandi waktu habis nyuci. Pasti ibu nggak bakal gini kan? Malah jadi sibuk. Astagfirullah, kenapa anak-anakku ya Allah? Mulutmu jaga ya, Der, sebelum habis kesabaranku. Bodoh amat. Derry, mau kemana kau? Pijitin ibu dulu. Bu, mijitnya besok aja ya, aku masih ngerjain tugas sekolah. Pulang kerja Pak Wandi. Iya bu. Bu, Ru sudah sehat Pak. Belum bu, ya masih kayak gitu aja. Dibawa ke tukang urut saraf aja Pak. Kemarin sepupu saya juga gitu, tapi setelah diurut sembuh. Iya bu, lain kali dicoba. Jangan lama-lama Pak, nanti bisa susah sembuhinnya. Iya bu, terima kasih sarannya. Tara. Iya, Pak. Nasi gak ada, lauk gak ada. Kau ini ngapain aja gak masak? Aku kan pulang sekolah sore, Pak. Ini kan minggu, sekolah ke kebun kau. Loh, iya, ini kan minggu. Aku tadi mandiin ibu, Ding. Beli aja, Pak. Aku capek. Ya udah beli mie sana, jangan lupa sama cabai 7 biji. Uang 5.000 minta pakai cabe. Ya kau minta lah sama Bu Patmi, kan di kebunnya banyak itu. Apalah Bapak ini? Hehehe, namanya juga pengen tar. Sayang, Bayinya baru tidur. aku mau ngomong sebentar sama kamu. Ya udah, kita ngomong di luar aja. Kamu mau ngomong apa, Mas? Besok kan aku libur kerja, ibu lagi sakit, aku belum jenguk ibu. Gimana kalau besok kita ke rumah ibu? Iya, Mas. Tapi Sasa nggak diajak ya, Mas? Loh kenapa? Kan biar sekalian ibu lihat cucunya. Dia masih bayi, Mas. Gimana kalau terserang penyakit di sana? Iya bener juga. Ya udah kita tinggal aja Sasa, kita titip sama mama. Mas Bagas kenapa nggak pernah jenguk ibu sih? Mas kamu itu sibuk, wajar lah nggak jenguk ibu. Kalau dia jenguk ibu kerjaannya bisa terganggu. Ya apa salahnya sekedar jenguk sebentar? Ibu kan orang tuanya. Kenapa? Kamu bosan ngurus ibu? Bukan bosan bu. Kalau dibilang sibuk semua orang juga sibuk. Waktu ada Mbak Nurul enak, ada yang bantuin. Gak usah kamu sebut dia. Kamu mau tinggal sama dia? Yo enggak bu. Tapi kan waktu ada Mbak Nurul kerjaan jadi ringan. Kalau dia ada di sini yang ada malah nambah beban. Bisa-bisa ibu kena darah tinggi kalau dia masih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bagas tuh, lihat Mas kamu. Datang kan? Nggak lagi sibuk mas. kebetulan sekarang Mas lagi libur. Ibu, gimana kabarnya? Baik, kalian berdua aja. Sasa nggak dibawa? Enggak, Bu. Sasa di rumah sama Mama. Kasian kalau dibawa ke sini. Nanti kepanasan di sini. Iya, kamu bener. Kalian udah makan belum? Sudah Bu, tadi sebelum kesini kami mampir makan pecel di Simpang. Nggak bawa pecelnya mas. Yang sopan Tara. Kamu mau? Nggak usah, nggak apa-apa. Tara cuman guyon. Nurul, mertua kamu sakit apa? Emang mertua aku kenapa, Bu? Ya nggak tahu juga sih. Soalnya beberapa hari lalu dibawa ambulan. Innalillahi. Tapi sekarang udah di rumah kok. Alhamdulillah. Semoga ibu baik-baik aja. Emang mertua kamu sakit nggak dikabarin? Enggak, Bu. Semoga aja nggak parah. Amin, Bu. Biasanya anaknya si Tara itu yang belanja juga ke sini. Tapi ini nggak pernah nampak lagi. Paling ngurus ibunya, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Mas, tadi ibu-ibu di warung bilang, katanya ibu dibawa ke ambulan. Astagfirullah, yang bener kamu. Iya, Mas. Tapi sekarang ibu udah di rumah. Ya udah, besok kita ke rumah ibu. Kalau sekarang nggak mungkin, Yuda juga udah tidur. Iya, Mas. Nanti sekalian kita bawain ibu pisang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau berangkat sekolah? Iya mas, minta uang jajan mas. Katanya ibu sakit. Iya mas, Kok bisa? Kamu sama Mbak Tara kok nggak ngabarin mas? lupa mas. Lagian aku belum ada paket buat nelponnya juga. Ya udah, mas mau ketemu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Ngapain kamu kesini? kami mau jenguk ibu. Mau jenguk apa mau mentertawakan ibu? Jangan berpikir buruk terus, Bu. Iya nih ibu, dijengukin bukannya bersyukur. Ikut campur aja kamu. Udah sana berangkat sekolah. Mbak Nurul bawa apa itu? Pisang buat ibu. Jenguk orang sakit. Mbok yang dibawa itu apel, semangka, ini pisang.
Di samping rumah juga banyak. Ini juga pisang di samping rumah kok, Bu, nggak beli. Ya iyalah, mana mungkin kamu mau belikan saya buah. Belum pernah saya lihat menantu pelit. Astagfirullah Ibu. Fakta, nyata. Di depan mata, nggak usah marah ya Nurul. Iya, enggak, Bu. Mas, kamu kenapa? Kok kayaknya bengong terus dari tadi? Aku jadi kepikiran, apa kita balik aja ke rumah Ibu? Aku kasihan lihat Ibu. Jadi kita ke rumah Ibu lagi. Iya, kamu nggak masalah kan? Lagian Tara juga nggak bisa ngurus Ibu terus. Dia kan harus sekolah. Apa nggak bisa dari sini aja, Mas? Kalau dari sini bakal repot bolak-baliknya. Kalau di sana kan setidaknya kita bisa mantau Ibu. Kamu nggak masalah kan? Iya, Mas. Aku ngikut kamu aja. Nanti biar aku yang ngurus Ibu. Kamu nggak perlu megang Ibu. Iya, Mas. Yang penting kita sama-sama terus. Ya udah, besok kita beres-beres buat pindahan dan kasih tahu Ibu juga. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak berangkat kerja, Pak? Enggak, proyek bangunan belum ngirim bahan. Ibu lagi bangun, Pak? Iya, dia di kamar sama Tara. Kau masuk aja, Bapak mau ke pos ronda dulu. Siang-siang kok ke pos ronda? Ya cari-cari gorengan sama kopi. Biasanya di sana banyak. Hehe. Bukannya Bapak masih kerja di kebun Pak Jamal? Ya masih, tapi kan belum wayahe manen. Ya kalau ada panggilan kerja dikerjain. Kalau nggak ada ya mau apa lagi. Ya udah, Bapak mau pergi dulu. Ibu, Tio, wah, bawa apa itu? Indomie ya? bukan Bu, ini daun ubi. Daun ubi aja pakai kamu bungkus dalam kardus. Minimal kamu bawa keripik, malah daun ubi. Mending bawa daun ubi. Kemarin Mas Bagas kebawa apa-apa. Diem kamu, julid banget jadi adek. Mas, ini jamunya udah aku panasin. Makasih ya. Bu, ini minum dulu jamu biar Ibu cepat sehat. Enggak deh, enggak. Nanti itu racun lagi, bukan jamu. Astagfirullah, Ibu pikirannya kok jelek gitu sih? Udah, Ibu nggak mau. Kalau kamu mau, kamu aja yang minum. Ini Tio beli jamu buat Ibu, biar Ibu cepat sembuh. Kenapa? Kamu udah bosan ngurus orang tua sendiri. Orang tua yang udah melahirkan kamu, berkorban nyawa demi kamu. Kamu bosan ngerawat ibu. Bukan, Bu. Udah keluar. Ibu mau istirahat, pusing kepala ibu. Bu, makan dulu ya. Makanan apa itu? Lihat bentuknya aja udah nggak selera saya. Ini sayur daun ubi, Bu. Saya nggak mau makan daun-daunan gitu. Kamu pikir saya kerbau? Kerbau kan makan rumput. Ini kan daun ubi, Bu. Udah pinter jawab kamu. Saya nggak mau makan itu. Belikan saya Indomie ayam geprek 3 sama telurnya 2. Tapi kata Mas Tio nggak boleh makan mie, Bu. Tio itu anak saya. Apa yang saya bilang dia akan menurutinya. Nggak usah banyak alasan kamu. Bilang aja kamu males kan. Kalau saya nggak kayak gini nggak susah-susah saya nyuruh kamu. Bukan nggak mau, Bu. Tapi kan... Tapi, emang saya males. Ngomong gitu aja berat banget kamu. Udah keluar sana. Pusing kepala saya lihat kamu. Nurul. Iya, Bu. Mau kamu bawa kemana nasinya? Katanya Ibu nggak mau makan ini. Siapa yang bilang? Saya bilang tidak selera. Taruh di meja. Jadi orang tumbuk ya peka dikit Nurul. Iya, Bu. Nurul. Iya, Bu. Kamu ini nggak bisa ya dipanggil sekali aja. Nggak kedengeran tadi, Bu. Makanya, telinga itu dipasang. Dibuka lebar-lebar. Urat saya lama-lama putus karena manggilin kamu doang. Iya, maaf, Bu. Bikinin saya teh manis dulu. Mau panas apa dingin, Bu? Ya dingin lah. Kamu nggak lihat cuaca lagi panas? Gitu aja kok harus dikasih tahu. Iya, Bu. Terus nanti serpet saya diganti. Dijemur kasurnya. Iya, Bu. Kalau jemur kasur sama bantal dipukul-pukul. Iya, Bu. Sepertinya kalau jemur dibalik, yang salah di atas, yang benar di bawah. Iya, Bu. Ngomong apa sih nih orang? Nyalain dulu TV-nya. Saya mau nonton star animasi. Sesekali nonton azab kamu tuh. Biar kepala kamu tuh gak bebal kalau dibelain orang tua. Bu Rus, udah sehat, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Sekarang udah bisa jalan-jalan lagi. Iya, Bu. Di dalam aja bosen saya. Ini juga karena Ibu kasih tahu saya buat urut. Ya alhamdulillah, Bu. Berarti cocok. Kalau Ibu nggak kasih tahu, paling saya masih terbaring di kasur, Bu. Ya itu juga karena sepupu saya pernah kejadian seperti itu, Bu. Jadi saya saranin aja ke Ibu. Kalau udah bisa jalan-jalan lagi tuh enak, Bu. Jadi nggak ngerepotin anak. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Bentar lagi kan puasa. Gimana kalau kita ngadain makan bersama? Boleh juga idenya, Bu. Ya udah, Ibu atur aja gimana enaknya. Ya udah, Bu. Kita omongin kapan-kapan lagi ya. Mau lihat kompor, tadi lagi masak. Iya, Bu. Enak. Astagfirullah, bikin
Bikin kaget aja, kayak lagi dicabut nyawa ini. Enak lah, pasti di rumah kamu nggak pernah makan kue selembut ini kan? Ibu, kok ngomongnya gitu sih? Beda ya sama Lisa, nggak pernah ngambil makanan orang sembarangan. Ibu, jangan banding-bandingkan Nurul sama Lisa. Ibu sadar diri dong, Bu. Siapa yang ngurus ibu waktu ibu sakit? Ibu nggak butuh diurus sama dia. Kalau dia nggak ikhlas, ya nggak usah ngurusin ibu. Astagfirullah, Bu. Istighfar, Bu. Tio, kamu sekarang membangkang sama ibu. Mau menjadikan ibu kamu ini musuh kamu. Bukan gitu, Bu. Tapi kan itu cuman kue. Memang untuk dimakan, kan? Nggak apa-apa, Mas. Kamu sekarang berani melawan ibumu demi membela perempuan itu. Nggak jelas kamu. Perempuan ini istriku, Bu. Iya, bela aja terus dia. Kamu rela durhaka sama ibu demi dia. Lihat kamu Nurul, anak tertua saya membangkang karena kamu. Udah, ayo kita masuk kamar. Mas, emang aku seburuk itu ya? Udah, kamu jangan dengerin apa kata ibu tadi. Mungkin ibu lagi kesel sama sesuatu aja. Aku takut kamu jadi anak durhaka, Mas. Udah, nggak usah dimasukin ke hati ya. Besok aku ngobrol sama ibu. Sekarang kamu di kamar aja. Iya, Mas. Mas, boleh ngomong? Kenapa? Ibu marahin kamu lagi? Enggak, Mas. Aku cuman mau ngomong hal lain. Ngomong apa? Kok kayak serius sekali? Boleh nggak? Aku pulang kampung besok. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba? Apa kamu udah nggak betah di sini? Bukan gitu, Mas. Apa karena ucapan ibu? Bukan, Mas. Apa kamu udah capek hidup susah sama aku? Bukan, Mas. Terus apa? Aku kangen aja sama orang tuaku. Sudah 1 tahun aku belum pulang, Mas. Emang nggak bisa tunggu lebaran aja, biar kita sama-sama pulang kampungnya? Nggak bisa, Mas. Tahun ini aku mau puasa sama orang tuaku. Boleh kan, Mas? Tapi aku nggak bisa ikut kalau sekarang. Aku masih ada kerjaan. Nggak apa-apa, Mas. Aku pulang sama Yuda aja. Ya udah, kalau memang keputusan kamu sudah bulat, besok aku carikan pinjaman dulu. Terima kasih ya, Mas. Katanya bus menuju Bukit Dingin berangkat jam 10. Loh, mau kemana? Nurul mau pulang kampung, Bu. Wah, bagus dong. Jadi bisa hemat beres di rumah. Ibu ngomong apa sih? Emang bener kok. Nurul, jangan tersinggung loh. Ini cuma bicara sesuai fakta. Iya, Bu. Jangan dimasukin ke hati ya ucapan ibu. Iya, Mas. Ya kalau dimasukin ke hati berarti pikiran dan hati busuk. Nggak mau terima ucapan fakta dari orang. Astagfirullah, Ibu. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Nurul sama Yuda pamit dulu, Bu. Tio, kamu mau kan jadi anak berbakti? Maksud ibu? Ya istri kamu kan nggak ada. Kenapa kamu nggak nikah aja sama Lasmi? Astagfirullah, Bu. Dia cuma pulang kampung doang, bukan ke rahmatullah. Biasanya kalau udah pulang kampung itu nggak akan mau balik lagi. Ibu kok ngomongnya gitu? Loh, emang bener? Apalagi dia janda. Pasti gampang kan mencari laki-laki lain yang lebih dari kamu? Jangan berpikir buruk, Bu. Ibu bukan berpikir buruk, malah ibu sedang membuka pikiran dan penglihatan kamu. Ibu mau lihat kamu bahagia, Tio. Ibu mau lihat kamu lebih enak hidupnya. Hidup Tio sudah enak, Bu. Hidup Tio sudah lebih dari cukup juga. Kamu kalau sama Lastri, hidupmu terjamin. Sama seperti Bagas. Ibu harusnya dukung hubungan aku yang sekarang. Pilihan aku tetap Nurul, Bu. Halah, kalau ngomong sama kamu itu emang gak akan ada hasilnya. Kamu gak pernah mau dengerin apa yang ibu katakan. Ya ibu yang benar aja, Bu. Hubungan aku sama istriku baik-baik aja. Loh, mana? Buktinya dia gak pernah tuh menghubungin kamu. Udah terbukti, Tio. Kamu itu dicampakkan. Astagfirullah, Bu. Mata kamu itu sudah buta, Tio. Jadi gak bisa lihat mana yang baik, mana yang tidak. Cukup ya, Bu. Aku nggak mau membahas ini. Aku nggak mau ribut. Besok aku mau jemput Nurul. Terserah kamu. Nanti kalau udah kejadian baru nyesel kamu. Aduh, gigiku kok sakit banget sih. Dari kemarin gak sembuh-sembuh. Ibu kenapa? Tara, gigi ibu sakit banget. Gimana nggak sakit? Ibu sering makan yang manis-manis. Iya bu, jangan makan yang manis-manis lagi. Gak baik untuk kesehatan ibu. Aduh, Tara, kamu telepon dulu Mas Bagas. Bilangin anterin ibu ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Tar? Ibu sakit mas, katanya minta dianterin ke dokter. Sakit apa lagi? Sakit gigi, ibu nangis terus nih. Emang Mas Tio kemana? Mas Tio jemput Kak Nurul yang lagi pulang kampung. Ya ampun. Ya udah, Mas kesana sama mbak kamu. Iya mas. Ibu, kurangi makan manisnya. Jangan makan yang keras-keras juga.
Padahal saya nggak sering makan manis, Dok. Iya ibu, jangan lupa ya obatnya diminum. Kira-kira besok sembuh nggak ya, Dok? Ya nggak langsung sembuh juga, Bu. Iya bu, ada tahapannya, yang penting obatnya diminum sampai habis. Dan jaga kebersihan gigi ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Semoga cepat sembuh ya bu. Ibu harus nurut apa yang dokter bilang tadi. Jangan malah ngeyel. Kan jadi ngerepotin orang kalau gini. Iya bu, kita kan gak selamanya harus ngurusin ibu terus. Aku juga jadi ninggalin kerjaan kan. Kalau dilarang makan manis, ya jangan dimakan. Jangan terlalu rakus lah, Bu. Iya, maaf. Ibu udah ngerepotin kalian. Maaf ya, Lisa nggak bermaksud nyinggung ibu. Tapi kita semua punya kerjaan masing-masing. Ibu sehat-sehat aja lah. Kalau harus bolak-balik ke dokter juga kan mahal. Ya udah bu, kami pulang dulu ya. Ibu baik-baik di rumah, diminum obatnya. Jangan makan yang manis-manis lagi, Bu. Nanti bukan cuman giginya yang sakit, bisa kena diabetes juga. Iya, Lisa. Terima kasih ya. Bagas, terima kasih udah nganterin ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi Mas Bagas. Iya mas, tadi habis nganterin ibu ke dokter. Emang ibu kenapa lagi? Sakit gigi, udah ditempel koyo juga nggak mempan. Hah, ada-ada aja ibu ini. Aduh, sakit banget gigi ini. Udah minum obat juga nggak mempan. Nurul. Iya, Bu. Bikinin dulu saya teh manis panas. Loh, kan ibu nggak boleh minum yang manis-manis, Bu. Tahu apa kamu? Saya ini udah makan garam sebelum kamu lahir. Saya lebih tahu dari kamu. Ada apa sih bu? Malam-malam kok ribut aja? Ibu cuma minta tolong sama dia, tapi malah dia sok menggurui ibu. Ibu nggak boleh minum manis, Mas. Iya bu, ibu kan masih sakit gigi. Masa mau minum yang manis-manis? Ya udah, kalau kalian nggak mau bantuin ibu, biar ibu sendiri aja yang bikin. Emang kalian ini nggak ada yang bisa diandalkan. Bukan nggak bantu bu, tapi ibu masih sakit gigi. Nggak usah keras kepala lah bu. Diem, nggak usah bicara lagi. Ibu udah sakit gigi, nggak usah nambah sakit kepala. Aduh, ya Gusti, sakit banget gigi ini. Ya Allah, obat mahal nggak mempan. Buat apa berobat ke dokter kalau gini? Aduh, mati. Mas, biasanya orang kalau sakit gigi kumur-kumur pakai air garam, Mas. Bu, kumur pakai garam dulu. Siapa tahu mendingan. Gigiku. Ibu sih dibilang jangan minum manis dulu, masih aja ngeyel. Susah sendiri kan? Aduh, Bagas, tolongin ibu.